Teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal SNBT yang saya ambil langsung dari soal simulasi SNBT 2023 bagian penilaian matematika untuk BPP Kemendikbud itu ya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, jadi diketahui, saya bacakan dulu ya. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai. Nah, ini soalnya itu sama kayak video sebelumnya ya. Jadi ini intronya. Nah, saya langsung saja ke pertanyaannya ya. Jadi akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Nah, yang ditanyakan adalah peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah. Nah, sebelum itu yang harus diperhatikan adalah yang ditanyakan kan itu 1 atau 2 murid laki-laki ya. Nah, biasanya di penanda atau itu biasanya digunakan untuk gabungan ya, atau dalam hal ini dalam operasinya adalah penjumlahan. Jadi kalian bisa masing-masing menghitung itu ya. Jadi di sini saya tidak akan mengulang masalah tentang kombinatorika gitu ya, tentang kombinasi, konsep peluang, permutasi dan sebagainya gitu. Tapi kalian bisa dapatkan ilmu-ilmunya di video lain atau di Google ya, atau dimanapun sumber-sumbernya. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya akan buatkan untuk seri per materi matematika gitu ya, setiap matematika. Oke, nah jadi nih dipilih nih 5 murid yang akan dipilih sebagai pengurus inti. Nah, kan di situ kan akan dipilih 1 murid laki-laki atau 2 murid laki-laki. Nah, kita bisa memisahkan kedua kasus itu gitu ya. Nah, berarti yang kasus pertama adalah 1 murid laki-laki dipilih. Berarti kita bisa menggunakan kombinasi gitu ya. Kan dari sini kita peroleh kombinasi dari laki-laki kan sebanyak 12 murid ya, berarti dari 12 diambil 1 murid laki-laki gitu teman-teman. Nah, sisanya adalah perempuan, pasti sisa pengurusnya, karena kan 1 dipilih, 4 sisanya itu adalah perempuan. Berarti perempuan kan ada 16 tuh, berarti 16 diambil 4. Nah, ini adalah banyak cara untuk memilih 1 laki-laki gitu untuk menjadi pengurus gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan 2 murid laki-laki yang dipilih, sama saja. Berarti kita peroleh rumusnya adalah C12 diambil 2. Ini kan dari 12 laki-laki diambil 2 laki-laki itu gitu. Dikali dengan dari 16 diambil sisanya, kan tadi pengurusnya ada 5, berarti sisanya adalah 3. Nah, sekarang dari kemungkinan keseluruhan murid kan ada 28 tuh ya, diperoleh kan sebelumnya adalah 12 ditambah 16 gitu ya, dan murid keseluruhannya ada sebanyak 28 murid gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan banyaknya cara keseluruhan pengurus inti yang terdiri dari 5 murid gitu. Berarti kan dari kita pakai kombinasi dari 28 siswa laki-laki maupun perempuan diambil 5 murid gitu teman-teman. Nah, di peluang itu rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya keseluruhan kejadian gitu. Nah, keseluruhan kejadian di sini adalah yang ini gitu. Nah, ini untuk kasus-kasusnya seperti ini. Yang ini kasus 1, ini kasus 2. Atau dalam hal ini N-nya gitu ya. Nah, berarti peluangnya adalah C12 diambil 1 dikali C16 diambil berapa tuh? 4 ya. Terus dijumlahin karena tadi kan ada penanda atau. C12 diambil 2 murid laki-laki dikali dengan C16 diambil 3 dibagi dengan keseluruhan atau S-nya ya, berarti muridnya kan ada 28 diambil 5, berarti C28 diambil 5.
Nah, ini teman-teman ya, untuk hasilnya adalah seperti ini gitu peluangnya. Nah, kita tinggal hitung saja gitu peluangnya. Oke, jadi saya langsung saja ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke sini kalian harus mempelajari tentang kombinatorika dulu. Tapi di sini saya nggak akan menjelaskan menyeluruh gitu di kombinatorikanya ya, karena pasti panjang gitu. Nah, intinya rumus kombinatorika itu gini. Kalau misalkan C dari N buah diambil K misalkan. Nah, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial dikali dengan K faktorial. Dengan maksud dari N faktorial itu adalah perkalian berurutan dari N kali N-1, dia turun 1 ya. N-2 sampai dikali dengan 1 gitu teman-teman. Itu ya rumusnya. Nah, berarti ini saya langsung saja ya. C12 diambil 1 kan berarti 12. Habis itu C16 diambil 4 berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 dibagi 4 faktorial. Nah, ini untuk mudahnya gini ya teman-teman. Itu kan 16 diambil 4, ya udah berarti urutkan saja angka 16 ke bawah sebanyak yang diambilnya gitu. 4 kan ini 1 2 3 4 gitu. Nah, dibagi dengan 4 faktorial. Nah, terus ditambah dengan C12 2 berarti 12 kali 11. Nah, dibagi 2 kan berarti yang ini turunnya sebanyak 2 kali, atau ya turunnya sebanyak 2 kali, 12 dan 11 gitu. Terus yang ini juga turunnya sebanyak 3 kali, berarti dikali saya hapus dulu ya. Ini berarti adalah 16 turun ke bawah sebanyak 3 kali, 16 15 14. Ini dibagi 3 faktorial gitu ya. Dibagi dengan C28 5. Nah, berarti 28 turun 27 26 25 24 dibagi dengan 5 faktorial. Ini kan ada sebanyak 5 nih, sebanyak 5 angka. Ini 1 2 3 4 5. Ini kan menurut yang bawahnya gitu ya. Nah, berarti peluangnya adalah ini kan 12 kan ini kan 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan 4 kali 3 kan 12. Nah, bisa dicoret nih 12. Sisa 2 nih, berarti di sini 2. Nah, terus ini kita bisa hapus juga ini 2, ini jadi 8. Sisanya ada 8 kali 15 kali 14 kali 13. Selanjutnya ini kan 2 faktorial. Kita bisa coret ya ini, atau kita kalikan dulu 2 faktorial dikali 3 faktorial kan sama dengan berapa tuh? 12 ya kan, 3 faktorial kan 6. 6 kali 2 12. Berarti coret. Nah, habis itu ini 5 faktorial. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan 5 4 3 2. Kita bisa coret ini, sisanya 5, ini sisanya 7, ini sisanya 9, yang ini sisanya adalah 12. Nah, berarti 7 9 26 5 sama 12. Nah, berarti kita bisa tulis kembali nih si peluangnya, yaitu berapa tuh? 8 kali 15 kali 14 kali 13. Berarti 8 kali 15 kali 14 kali 13 gitu. Ditambah dengan ini kan sisa 11 sama yang ini kan. 11 16 15 14. 11 berapa? 11 16 15 14. 16 15 14 dibagi dengan 7926 habis itu 5 sama 12. Oke. Nah, habis itu apa? Habis itu kalian bisa ya kita operasikan biasa aja. 8 dikali 15 kali 14 kali 13 itu berapa?
Tapi yang saya sarankan adalah kita distribusikan dulu ya. Ini kan 15, 14 nya kan sama ya kayak ini. Kita bisa keluarin nih 15 kali 14, atau kalian juga bisa langsung saja menghitungnya gitu ya. 18 kali 13 ditambah 11 kali 16 tambah 11 kali 16 dibagi dengan berapa tuh? 7, 9, 26, 5, 12. Nah ini kan 5 sisa 3, yang ini sisa 2. Nah itu yang ini sisa 3 di bawah, tapi yang ini sisa 13 di bawah. Nah berarti peluangnya bisa kita tulis lagi. Gimana untuk menyederhanakan aja ya. 8 kali 13 ditambah 11 kali 16 dibagi dengan 3 dikali 13 dikali berapa tuh? Dikali 12 ya. Nah ini hasilnya adalah 8 kali 13 104 ditambah dengan 176 per 3 kali 13 39 39 kali 12 468. Nah ini dapat ya, berarti kita tinggal jumlahin aja 104 tambah 176, ini kan 0, ini 8, ini 2 ya, berarti 280 per 468. Terus kita sederhanakan, kita cari EPB dari kedua ini, atau kita bagi dengan secara intuitif ya dengan 4 gitu ya. Dibagi dengan 4 ini adalah 70 per 117. Nah berarti jawabannya adalah 70 per 117. Nah gitu teman-teman ya. Berarti nah ini sebenarnya ini pas saya tes benar ya, 70 per 117 jawabannya. Oke. Nah mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.